Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ibu guru ya. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Ya, kali ini kita akan belajar tema lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Dan subtema pada kali ini adalah lingkungan rumahku. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Ya, kalian duduk yang manis ya, dengarkan penjelasan ibu guru. Ya, kita mulai ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pertama yang akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia. Materi kita adalah mengenal ungkapan petunjuk. Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri ungkapan petunjuk yaitu yang pertama, disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang halus. Yang ketiga, bahasanya harus jelas dan mudah dipahami. Ibu guru beri contoh ya, ungkapan petunjuk. Misalkan ibu guru mempunyai ungkapan petunjuk bagaimana cara mencuci piring. Ya, yang pertama, siapkan dahulu sabun cuci piring dan spons. Yang kedua, basahi piring yang akan dicuci. Yang ketiga, beri sabun piring yang akan kita cuci. Sabun ya, diberi sabun menggunakan spons. Kemudian yang keempat, bilas piring yang kita tadi beri sabun dengan menggunakan air. Setelah itu, simpan piring ke rak piring. Itu bagaimana cara kita mencuci piring ya. Muatan berikutnya adalah muatan PPKN. Materinya mengenal aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Contoh ciri rumah yang sehat adalah bersih dan rapi. Menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Jadi bukan kewajibannya ibu atau ayah saja ya yang menjaga kebersihan rumah. Kalian semua yang ada di dalam rumah berkewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Ada aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Aturan itu harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Misalkan dalam satu keluarga aturannya, jika selesai bermain, mainannya harus dirapikan. Kalian harus patuhi. Atau contoh yang kedua, kalau bangun tidur, jangan lupa tempat tidurnya dirapikan kembali. Ya, kita harus mematuhi aturan yang ada di dalam rumah ya. Jika aturan itu tidak dipatuhi, pasti kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman dari orang tua kalian. Itu materi PPKN kita. Materi selanjutnya adalah pengurangan tanpa meminjam dengan bersusun panjang. Itu adalah muatan matematika. Di sini Bu Guru akan mengajari pengurangan bersusun panjang ya. Ya, kita mengenal dulu apa itu puluhan dan satuan. Misalkan Ibu Guru punya angka 35. 35 ini angka 3 itu menempati puluhan, sedangkan 5 itu menempati satuan. Jadi 35 itu 3 itu puluhan, sedangkan 5 itu adalah satuan. Kalian perhatikan tulisan yang di sebelah Ibu Guru ini ya. Kalian lihat di situ ada angka 35 dikurangi 13. Jadi kita caranya yaitu bersusun panjang. 35 puluhan ditambah 5 satuan, sedangkan 13-nya 1 puluhan ditambah 3 satuan. Itu hasilnya adalah 24. Kemudian selanjutnya, contoh selanjutnya 34 dikurangi 21. 3 puluhan ditambah 4 satuan dikurangi 2 puluhan ditambah 1 satuan. Itu hasilnya adalah 13. Contoh selanjutnya 38 dikurangi 25, yaitu 3 puluhan ditambah 8 satuan dikurangi
30-an ditambah 5 satuan. Hasilnya adalah 13. Ya, demikian materi matematika kita. Kalau kalian tidak paham, kalian minta diajarkan lagi ke orang tua ya. Muatan berikutnya adalah muatan SBDP. Materinya mengenal bunyi kuat dan bunyi lemah. Setiap benda yang bergetar menghasilkan bunyi. Ada bunyi yang kuat, ada juga bunyi yang lemah. Bunyi yang kuat contohnya bunyi halilintar. Kalian pernah dengar bunyi halilintar? Ketika hujan itu, hujan deras, itu yang bunyi besar itu adalah halilintar ya. Kemudian bunyi yang lemah contohnya bunyi orang berbisik. Kalian kalau berbisik dengan teman, nah itu adalah contoh bunyi yang lemah. Bunyi kuat dan bunyi lemah dapat kita gunakan ketika kita sedang bernyanyi. Kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk membedakannya ya. Tepukan yang kuat itu adalah bunyi yang kuat. Dan tepukan lemah untuk bunyi yang lemah. Ibu guru beri contoh ya, misalkan seperti ini. Ini adalah bunyi kuat, sedangkan yang ini adalah bunyi lemah. Nah, alat-alat musik juga mempunyai bunyi yang kuat dan bunyi yang lemah. Kalian perhatikan contohnya yang ada di gambar itu ada rebana. Rebana ini cara memainkannya yaitu dengan dipukul-pukul. Misalkan kalau kalian pukulnya kuat, berarti itu menghasilkan bunyi yang kuat. Kalau kalian pukulnya lemah, akan menghasilkan bunyi yang lemah. Kemudian alat musik lain, marakas. Kalian pasti pernah melihatnya di film Upin dan Ipin. Nah, itu cara memainkannya dengan digoyang-goyang. Kalau goyangannya kuat, berarti akan menghasilkan bunyi yang kuat. Kalau goyangannya lemah, akan menghasilkan bunyi yang lemah. Ya, itu materi kita. Materi yang terakhir adalah materi kita senam lantai. Ini adalah muatan PJOK, yaitu senam lantai adalah olahraga yang membutuhkan keseimbangan, kekuatan, dan kelenturan tubuh. Kalian perhatikan contoh yang telah ibu guru siapkan gambar-gambar ini. Contoh yang pertama adalah berguling ke depan. Berguling ke depan, kalian siapkan diri kalian, kemudian ikuti petunjuk yang ada. Nah, kalian berguling ke depan itu dibantu dengan alat yang namanya matras. Kalau kalian tidak punya matras, kalian bisa menggunakan kasur. Kalian perhatikan, pasti kalian pernah melakukannya atau mencontohkannya di rumah. Nah, gambar yang kedua, berguling di atas matras. Kalian posisinya posisi tidur ya. Kemudian kalian berguling-guling, itu adalah contoh berguling di atas matras. Contoh yang ketiga, contoh senam lantai yang ketiga yaitu melompat. Kalian pasti pernah melompat kan? Ya, itu adalah contoh dari senam lantai. Demikianlah pembelajaran tematik kita, tema